Halo semua, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kalian berhadapan sama tumpukan data yang isinya bukan angka? Ya, kayak transkrip wawancara, artikel berita, atau mungkin postingan media sosial. Terus kalian mikir, gimana caranya memahami semua ini? Nah, disitulah analisis kualitatif masuk. Dan hari ini, kita akan coba mengurainya bersama-sama. Pertanyaan dari Gregory Crane ini rasanya pas banget ya sama tantangan kita di era digital sekarang. Kita tuh literally punya segunung data manusia yang kaya makna tapi ya itu berantakan. Jadi pertanyaannya, dari mana kita harus mulai? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita hari ini. Oke, jadi ini peta perjalanan kita. Kita akan mulai dengan apa sih tantangannya data kualitatif? Terus kita akan bahas gimana cara nemuin pola baik secara manual maupun dalam skala super besar. Setelah itu, kita akan sedikit berfilsafat nih, melihat cara berpikir baru tentang kategori, dan terakhir, gimana caranya mengubah semua data itu menjadi sebuah makna. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Sebenarnya, apa sih yang bikin data kualitatif? Data yang isinya cerita, narasi, pengalaman subjektif, begitu beda dan jujur aja, lebih menantang buat diolah dibanding angka-angka yang rapi dan jelas. Jadi intinya tuh ada dua dunia yang berbeda. Penelitian kuantitatif itu nyari jawaban apa dan berapa banyak. Semuanya soal objektivitas, bisa diukur. Nah, kalau penelitian kualitatif ini lebih dalam. Kita menyelami mengapa dan bagaimana dari sebuah pengalaman. Kita nggak lagi cuma sekedar mengukur, tapi kita mencoba untuk benar-benar memahami. Sebelum kita ngomongin yang canggih-canggih pakai komputer dan algoritma, kita harus paham dulu dasarnya. Gimana sih para peneliti secara manual, dengan tangan dan pikiran mereka sendiri, bisa menemukan pola dari lautan teks? Ini adalah senjata pertama dan paling esensial bagi setiap analis kualitatif. Nah, yang menarik dari sini adalah prosesnya ternyata sistematis banget loh. Ini bukan sekedar baca-baca terus nemu hal yang keren. Ada langkah-langkahnya. Kamu mulai dari yang paling kecil, kutipan-kutipan relevan dari data kamu. Terus kamu lihat ide apa sih yang muncul berulang-ulang. Dari situ kamu bangun jadi tema yang lebih besar dan akhirnya jadi sebuah konstruksi teori. Ini tuh kayak membangun rumah dari batu bata, dari bawah ke atas. Kalau di penelitian kuantitatif, sudut pandang peneliti sering dianggap bias yang harus dihilangkan. Tapi di kualitatif, wah beda cerita. Sudut pandang kita justru jadi alat. Refleksivitas itu artinya kita sadar betul kalau kita adalah bagian dari proses analisis. Pengalaman dan nilai-nilai kita itu bukan penghalang, tapi justru bisa jadi lensa untuk memahami fenomena yang lagi kita teliti secara lebih mendalam. Oke, sekarang kita balik lagi ke masalah sejuta buku tadi. Teknik manual memang luar biasa untuk data yang skalanya kecil. Tapi gimana ceritanya kalau kita berhadapan dengan ribuan atau bahkan jutaan dokumen digital? Nah, disinilah komputer mulai unjuk gigi. Konsep distance reading atau membaca jarak jauh ini jadi jawabannya. Idenya itu simple tapi revolusioner. Kita nggak mungkin lagi baca setiap buku dari halaman pertama sampai terakhir. Sebaliknya, kita pakai komputer buat melihat pola-pola besar, tren dan hubungan di ratusan ribu teks sekaligus. Ini ibaratnya kita beralih dari pakai mikroskop ke pakai satelit. Tabel ini nunjukin dengan jelas banget skala masalahnya. Coba deh lihat arsip koran Jerman ini. Puluhan tahun konten dari berbagai media, semuanya dalam bentuk digital. Mustahil kan kalau ada satu tim peneliti yang harus baca semuanya secara manual? Nah, inilah kenapa teknologi kayak text mining jadi penting banget. Jadi, gimana cara komputer bantuin kita? Ada beberapa teknik utamanya nih. Misalnya, ekstraksi istilah kunci. Ini buat nyari kata-kata apa yang paling sering muncul dan paling penting di ribuan dokumen. Ada juga pemodelan topik. Ini kayak nyuruh komputer baca semua teks, terus otomatis mengelompokkannya ke dalam tema-tema tersembunyi. Lalu ada analisis sentimen. Ini buat ngukur mood dari sebuah teks, apakah nadanya positif, negatif, atau netral. Semua alat ini bantu kita melihat peta dari data kita, nemuin pola yang nggak mungkin kelihatan sama mata telanjang. Sejauh ini, perjalanan kita fokus pada gimana caranya menemukan pola dan membuat kategori. Tapi sekarang, ayo kita belok sedikit ke arah yang lebih filosofis. Gimana kalau ide untuk membuat kategori yang rapi dan bersih dari pengalaman manusia yang berantakan itu justru perlu kita pertanyakan? Nah, ini pertanyaan yang provokatif kan? Pertanyaan ini membawa kita ke inti dari pemikiran pasca kualitatif. Apakah analisis yang kita lakukan itu cuma sekedar cermin dari realitas, atau jangan-jangan analisis itu sendiri ikut membentuk realitas yang kita lihat?
Kutipan dari Nietzsche ini nonjok banget ya. Ini merangkum ide utamanya dengan sempurna. Dari sudut pandang ini, setiap tindakan analisis adalah tindakan interpretasi. Kita bukan cuma menemukan makna yang udah ada di sana, tapi kita secara aktif ikut menciptakan makna itu lewat proses analisis kita. Konsep ini, realisme agensial, mungkin kedengarannya agak ribet ya, tapi gagasannya sebetulnya gini. Peneliti dan data itu nggak bisa dipisahkan. Bayangin aja kalian lagi menari bareng data. Makna itu nggak cuma ada di dalam data, dan nggak juga cuma ada di kepala kita. Makna itu muncul dari interaksi antara kita, data, dan alat yang kita pakai. Jadi hasil analisis kita itu bukan fakta yang ditemukan, tapi sesuatu yang kita ciptakan bersama. Saya suka banget konsep dari Maggie McClure ini, pijar data. Ini cara pandang yang beda banget dari analisis yang mekanis. Data itu nggak pasif. Kadang ada satu kutipan, satu kalimat, atau satu gambar yang seolah manggil-manggil kita, narik perhatian kita dengan kuat. Ini nunjukin kalau kekuatan itu tersebar di seluruh proses, nggak cuma ada di tangan peneliti. Oke, perjalanan kita udah cukup jauh nih, dari mulai coding manual yang teknis banget, sampai ke pemikiran filosofis yang lebih dalam. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya dan kembali ke tujuan akhir dari setiap analisis. Jadi, apa sih tujuan akhirnya? Mau pakai coding manual, mau pakai text mining, mau pakai pendekatan filosofis apapun, intinya ada 3. Pertama, kita mau menemukan pola biar bisa paham data yang berantakan. Kedua, dari pola itu kita membangun argumen yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting, pada akhirnya kita ingin menceritakan sebuah kisah. Sebuah kisah yang menarik dan insightful tentang pengalaman manusia. Dan inilah pertanyaan terakhir untuk kalian. Coba deh, pandang analisis itu bukan cuma sebagai tugas teknis, tapi sebagai sebuah tindakan kreatif untuk bercerita. Ini mengubah segalanya. Ini ngasih tujuan pada proses yang kadang melelahkan dan ngingetin kita bahwa di balik semua data itu ada cerita manusia yang menunggu untuk dipahami dan dibagikan.